Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, bangsa Asura datang menyerbu istana surga dengan keempat raja Asura. Tidak hanya menunggu surga hancur, istana surga sudah mempersiapkan formasi untuk melawannya. Bahkan, dua dewa kuno pun sampai turun tangan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan bangsa Asura yang dipimpin Raja Gila Rahu sudah datang menunggangi naga mereka untuk menyerbu surga. Mereka pun disambut oleh pasukan pemanah surgawi. Panah-panah itu melesat seperti maut yang siap menjemput pasukan Asura. Namun, semua pasukan Asura pun loncat ke arah pasukan Dewa Surga. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi. Mereka saling memukul dan membunuh satu sama lain. Bahkan, Guanin pun sudah terlihat baku hantam. Satu persatu bangsa Asura dipukul ya. Dia pun sangat kesal karena bangsa Asura sangatlah bau darah di tubuhnya. Itu menandakan bangsa Asura adalah para petarung yang brutal. Gautama pun juga ikut bertarung bersama Guanin. Terlihat Gautama menyelamatkan Guanin dari satu kesatria Asura. Dia berpesan kalau janganlah meremehkan bangsa Asura, karena mereka memiliki tekad dan kekuatan yang bisa membuat lawannya terkejut. Guanin sangatlah heran melihat Gautama bertarung dengan tenangnya. Guanin pun berkata kalau serahkan saja tempat ini kepadanya, akan dia ratakan semua pasukan Asura. Dan Gautama sebaiknya membantu di tempat lain. Tapi Gautama merasakan kalau tekanan Raja Gila Rahu semakin besar dan dia bertanya ke Guanin apa itu tidak masalah untuknya jika Gautama pergi. Guanin pun menjawab kalau bangsa Asura menyerbu istana langit dari keempat sisi. Dan dia tahu semua sisi tidaklah bisa diandalkan. Pasti si Raja Barat nih yang gak GG nih. Guanin pun berkata kalau seandainya satu sisi saja jebol dan Asura berhasil masuk, maka semangat pasukan surga akan menumpul. Jadi Guanin meminta Gautama untuk pergi ke barisan depan jalur. Itu semua karena menurutnya hanya Gautama saja yang bisa melakukan itu. Walaupun prajurit surgawi banyak yang hebat, namun saat ini mereka semua tidak ada. Gautama pun menuruti permintaan Guanin. Dia pun langsung pergi meninggalkan lokasi pertempuran dengan wujud burung elangnya. Dan Gautama berpesan kalau Guanin harus berhati-hati karena kekuatan Raja Gila Rahu tidak kalah dengannya. Ternyata Guanin melakukan itu karena dia menyadari Gautama memiliki ikatan batin dengan Raja Rahu. Maka dari itu dia pasti tidak akan mau melawannya. Jadi Guanin lah yang akan melawannya. Dan datanglah beberapa satria Asura menyerang Guanin. Mereka berebut untuk melawan dan memenggal kepala Guanin. Lalu Guanin berkata, udah slow aja, jangan rebutan. Semua kebagian pasti. Dan dia pun mengaktifkan jurus 1000 tangan milik Guanin. Dengan sekejap, para kesatria Asura itu pun dilumpuhkannya. Dia juga meminta semua petarung naga untuk turun melawannya. Namun tiba-tiba, Guanin pun merasakan tekanan yang sangat kuat. Tekanan itu sangatlah dingin dan dia bukanlah petarung naga biasa. Dia adalah sang Raja Gila Rahu. Raja Rahu pun senang karena dia melihat dewa yang setara dengan Gautama. Dan Raja Rahu pun memutuskan untuk mengeluarkan pedangnya untuk membunuh Guanin. Sayangnya adegan pertempuran seru ini berpindah ke barisan utara. Pasukan Raja Tangisan pun memanah pasukan dewa yang menjaga di atas batu itu, agar pasukan yang tidak terbang bisa melewatinya. Dan sayangnya, walaupun para dewa sudah membuat formasi pertahanan dari panah-panah Asura, tapi panah itu masih bisa menembus perisai itu. Menurut dewa, panah yang ditembakkan itu sangatlah kuat dan berat. Lalu Dewa Erlang pun tidak tinggal diam melihat itu. Dia langsung menyerang dan menghancurkan para pasukan serangga terbang itu. Erlang pun berhadapan dengan Raja Tangisan, dan Raja Tangisan pun ternyata mengenal Erlang. Erlang adalah salah satu dari 12 jenderal dewa.
Dan saat ini, dia hanyalah tinggal satu-satunya. Raja Tangisan ternyata sudah memakan 3 dari 12 Jenderal Dewa. Dan saat ini, dia ingin sekali memakan Dewa Erlang untuk yang terakhir dari 12 Jenderal Dewa. Sedangkan di sisi Raja Iwarat, dia mengeluarkan kekuatan gendang petir untuk memusnahkan pasukan Satria Asura. Para pasukan gagak hitam itu pun terkena ledakan yang sangat hebat. Walaupun sang Raja Surga itu hanya bisa memukul dengan satu tangan, tapi menurutnya kekuatannya saat ini lebih terpusat. Dan dia tidak akan memberikan harapan pasukan gagak hitam Raja Karakanta untuk melewati pertahanannya. Sedangkan di posisi Raja Timur, dia memerintahkan para Jinggang untuk menyerang pasukan Asura agar tidak melewati pertahanan mereka. Para Jinggang itu pun dengan senang hati pergi ke depan. Mereka berkata ini adalah kesempatan yang bagus untuk membangun karirnya dengan mengalahkan para Asura. Dan mereka akan menunjukkan hasil latihannya selama ini. Lalu satu persatu para satria ikan terbang Asura itu pun dilumpuhkannya. Dirtarashta memperkirakan kalau serangan pasukan Raja Bandi ini barulah pembukaan saja. Dan saat ini semua pasukan surga sudah bertempur di segala sisi. Menurutnya juga kerugian yang dihasilkan dari pertempuran ini sangatlah banyak. Dan cerita pun berpindah ke Istana Surga Kegelapan. Di sana, seekor puma star kegelapan melapor ke Disitian kalau Asura menggabungkan keempat rajanya untuk menyerbu surgawi dari segala sisi. Disitian berkata kalau saat ini ternyata musuhnya sedang melawan musuh besarnya. Dan bagaimana keadaan di sana saat ini? Tanyanya Disitian. Star itu pun menjawab kalau saat ini mereka sedang bertempur hebat dan pasukan Asura pun belumlah bisa memasuki pertahanan surgawi. Para star lainnya pun mempunyai ide untuk mengambil kesempatan ini menyerang surga cahaya. Namun saat ini Disitian belum mau dan masih memilih untuk berhati-hati. Karena menurutnya jika mereka ikut campur, maka Asura bisa juga menyerang mereka. Asura menyerang sesuka hatinya, walaupun surga kegelapan berniat membantunya, nanti malah mereka lah yang akan dihabisi bangsa Asura. Salah satu star pun bertanya, apakah saat ini mereka harus diam saja? Disitian pun menjawab, kesempatan ini memang bagus, namun mereka harus mengendalikan situasi ini dengan baik, karena Dewa Cahaya tidak bisa diremehkan menurutnya. Saat itu mereka mendapatkan keuntungan melawan Dewa Cahaya karena menyerangnya secara tiba-tiba. Bahkan saat ini, surga cahaya menghadapi gempuran para Asura pun dengan tenang. Dan itu membuat para Asura kesulitan. Disitian juga memprediksi peperangan ini akan terjadi ratusan tahun lamanya. Dan saat ini surga kegelapan harusnya memperluas kekuatannya saja. Perintah Disitian saat ini adalah pergi ke dunia manusia dan lepaskan penghubung penjara terbang dari Istana Surga. Dan Istana Kegelapan pun turun ke bumi. Lalu saat ini cerita dibawa kembali ke pertarungan Guanyin. Di sana dia sedang berduel 1 lawan 1 dengan Raja Rahu. Raja Rahu terus menebas tubuh Guanyin dan Guanyin hanya bisa menghindarinya. Itu karena Guanyin tidak mau terburu-buru dan dia mengatakan kalau pasukan naga raja sudah dipukul mundur. Dan akhirnya tempat Guanyin itu menghindar semakin tipis. Dan Raja Rahu pun tidak menyia-nyiakan itu. Dia langsung menebas Guanyin dengan pedang iblisnya dari atas kepalanya dengan serangan fatal. Untungnya serangan itu bisa ditahan Guanyin dengan 1000 tangannya. Guanyin juga mengatakan kalau Raja Gila Rahu sudah terkepung. Raja Rahu pun tidak terima dengan pernyataan itu. Dia mengatakan akan menunjukkan kekuatan pedangnya yang sesungguhnya. Dan Raja Gila Rahu menantang Guanyin untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Guanyin pun kaget karena ternyata Raja Rahu ingin menentukan hidup dan mati di sana secara serius. Lalu Guanyin pun memutuskan untuk menghindarinya dan terbang. Dia meminta Raja Rahu untuk menjaga sikapnya seharusnya. Dan secara mengejutkan, Raja Harta Liang Baotianzun juga turun tangan dan meminta Raja Asura untuk membawa semua pasukannya mundur. Jika tidak, maka dia sendirilah yang akan menghabisi mereka semua. Sayangnya, chapter ini pun berakhir. Pertarungannya udah mau mencapai puncaknya nih. Lanjut ke chapter selanjutnya aja ya, tonton videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.